Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 15 Juni tahun 2021, kita diajak untuk merenungkan dan membaca kitab suci dari Injil Matius, bab 5, ayat 43 sampai 48, bersama dengan saya, Vincentius Narabartian dari Komisi Liturgi Keuskupan Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kembali kami mengaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala berkat dan juga rahmat kasih-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Ya Bapa, saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kiranya hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, agar kami bisa untuk meresapi apa yang telah Engkau sabdakan dalam Injil yang akan kami dengarkan pada hari ini, sehingga apa yang Kau katakan dapat kami laksanakan dalam seluruh karya hidup kami pada hari ini. Dan semoga apa yang menjadi harapan kami dapat kami wujudkan seturut dengan kehendak-Mu dalam setiap pekerjaan kami yang kami lakukan pada hari ini. Semuanya ini ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus menekankan nilai kasih kepada seluruh orang Israel yang mendengarkannya. Yesus ingin menekankan bahwa kasih adalah hal yang paling utama. Terlebih-lebih bagi kita yang mungkin membayangkannya, Yesus pun menekankan bahwa seluruh orang yang mendengarkannya, terutama orang Israel pada zamannya, bahwa kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Barangkali hal ini adalah hal yang sulit, bahkan tidak mungkin, karena setiap orang pasti akan sulit untuk memaafkan
dan juga mengasihi orang yang telah menganiaya mereka. Yesus mau menekankan bahwa kasih itu adalah Allah sendiri. Allah adalah kasih. Maka dari itu kasih adalah nilai yang paling utama di atas semuanya. Yesus pun juga secara tersirat menekankan apa yang selama ini menjadi hal yang paling utama dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu bahwa Allah Israel adalah Allah yang satu. Dan mereka pun juga mengingat bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka puja, Allah yang mereka kenal adalah Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir pada zaman dahulu. Inilah yang mau ditekankan, bahwa Allah adalah kasih yang telah membawa mereka pada nilai yang berharga. Yesus pun mau untuk mengangkat kembali nilai kasih ini kepada mereka. Yesus mengajarkan bahwa kasih bukan hanya ada di dalam hati saja, tetapi juga perlu diwujudkan dalam tindakan. Kasih itu merupakan kasih yang benar-benar terbuka bagi siapapun, bukan kasih yang tertutup, yang hanya diberikan kepada orang yang telah mengasihi terlebih dahulu. Inilah yang mau ditekankan, bahwa Allah mengasihi semuanya, bahkan menerbitkan matahari bagi semua orang, baik itu orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Kasih ini merupakan kasih yang terus-menerus berkembang, bukan sekedar kasih yang menutup dirinya, yang hanya diperuntukkan bagi dirinya saja. Barangkali kita juga pernah merasakan hal yang sama. Kita mungkin seringkali merasa bahwa kita sangat dilukai, merasa sangat dibenci oleh orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Bahkan kita merasa sulit untuk memaafkan mereka semua. Namun, Yesus telah membuktikan bahwa Allah adalah kasih. Dia yang merupakan Allah yang menjelma menjadi manusia, menunjukkan kasih-Nya. Bahkan kasih-Nya itu berpuncak pada peristiwa penyalibannya di Golgota. Barangkali kita tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya jika Allah tidak menunjukkan kasih itu. Barangkali kita bisa belajar bahwa meskipun kita orang yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan banyak dosa, tetapi dengan segala daya dan upaya kita bisa untuk memberikan kasih yang ada di dalam diri kita melalui perbuatan baik kita kepada sesama. Sekurang-kurangnya dengan senyuman yang kita berikan kepada orang lain, bahkan ketika kita pun berjumpa dengan orang yang pernah menyakiti kita, melukai kita bisa memberikan senyuman kita yang paling manis kepada mereka. Itu bisa menjadi suatu bukti nyata bahwa Allah yang adalah kasih hadir di dalam diri kita dan hadir di dalam segala perbuatan kita, sehingga kita pun bisa dan mampu untuk mengamalkan seluruh yang diajarkan oleh Yesus, yakni
kasihilah sesama manusia, dan kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Dan juga kita pun bisa mengamalkan apa yang baru saja Yesus katakan. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga Engkau berkenan untuk mengukir Putra-Mu sendiri dalam hati kami. Dan terima kasih karena Engkau telah hadir dalam sabda-Mu yang baru saja kami dengarkan pada hari ini. Ajarilah kami kiranya ya Bapa, untuk bisa melaksanakan cinta kasih-Mu sebagaimana yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri. Semoga kasih-Mu dapat selalu hidup di dalam seluruh karya dan seluruh pelayanan kami, sehingga hidup kami menjadi semakin bermakna dan dapat terus hidup di dalam keluarga kami maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa atas segala rahmat-Mu, terutama rahmat kasih-Mu yang adalah Engkau sendiri yang hadir dalam hidup kami. Semua doa ini kami aturkan kepadamu ya Bapa, melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.